Oke, selamat bergabung teman-teman semua. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Jangan lupa sebelum teman-teman melanjutkan mendengarkan informasi ini untuk subscribe, like, dan share ya. Dan juga komen jika ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan ya. Di kesempatan pada hari ini ya, saya akan membagikan satu informasi yang sudah teman-teman lihat di layar, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, di dalam dunia biologi kita memahami bahwa makhluk hidup ya itu sangat-sangat luas sekali. Ada yang mikroorganisme, ada yang makroorganisme, dan sebagian besar dari teman-teman mengenalnya ada yang tumbuhan dan hewan ya. Tumbuhan dan hewan sendiri itu juga memiliki banyak jenisnya. Dan klasifikasi ini penting, kenapa? Karena kalau ada tumbuhan yang belum masuk di dalam klasifikasi ini, dia belum punya nama ya. Jadi satu bagian yang penting di dalam klasifikasi ini adalah kita bisa mengenal nama dari tumbuhan tersebut. Tentunya secara aturan ya, di sini ada aturannya, penamaannya nanti kita akan lihat bersama ya, nanti akan saya masuk di bagian penamaan ini ya. Nah, kenapa kok makhluk hidup harus kita kelompokkan ya? Klasifikasi itu kan pengelompokan. Jadi kenapa kalau harus kita kelompokkan ya? Tentunya ada tujuannya ya, ada tujuan yang ingin kita tuju bersama. Secara umum, kenapa makhluk hidup itu kita kelompokkan adalah untuk mempermudah kita di dalam mengenali baik tumbuhan ataupun mikroorganisme lain, membandingkan bagaimana persamaan cirinya, bagaimana perbedaannya. Tentunya hewan-hewan atau tumbuhan yang memiliki persamaan ciri yang sangat banyak ada di dalam satu famili atau keluarga, dan spesiesnya bisa juga namanya sama ya. Dan juga di sini kita akan mempermudah mempelajari ya, misalkan kita mau mempelajari hewan A, tapi kita belum tahu klasifikasinya seperti apa, tentu akan semakin sulit. Tapi kalau kita sudah memahami ciri khusus dari hewan atau tumbuhan tersebut, tentunya akan semakin mempermudah di dalam kita mempelajarinya. Tujuan khusus di klasifikasi makhluk hidup itu adalah yang pertama jelas mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya ya. Jadi berdasarkan persamaan dan perbedaannya, jadi kita kelompokkan ini makhluk hidup A, makhluk hidup B gitu ya. Lalu mendeskripsikan ciri suatu jenis ya, supaya kita bisa membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Jadi kita deskripsikan ciri-cirinya, alat geraknya, organ dalamnya, dan sebagainya, sehingga makhluk hidup ini memiliki perbedaan yang mencolok dengan makhluk hidup yang lainnya. Lalu ciri khususnya adalah kita ingin melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup A dan B ya, misalkan antara kucing dan harimau, itu ternyata ada hubungan kekerabatan, salah satunya dengan melihat ciri-cirinya ya yang nampak di situ. Yang terakhir tentunya memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya, dan di dalam pemberian nama ini ada aturan penamaan ilmiahnya yang kita sering kenal dengan nama binomial nomenklatur ya, nanti akan saya jelaskan di bagian penamaan. Oke, itu tujuan dari kenapa makhluk hidup harus kita klasifikasi atau kita kelompokkan. Oke, nah, apa dasar dari klasifikasi makhluk hidup ya? Dasarnya apa dalam kita mengklasifikasikan satu makhluk hidup? Ya, ada 3 dasar, yaitu yang pertama adalah tentunya kita melihat persamaan dan perbedaan yang muncul atau yang dimiliki dari makhluk hidup tersebut ya, baik hewan maupun tumbuhan. Kita lihat persamaannya dan perbedaannya. Lalu yang kedua adalah kita dasarkan dari ciri morfologi ya. Morfologi adalah bentuk tubuh maupun ciri anatomi atau alat tubuh, alat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Bagaimana ciri yang nampak dari
ciri yang nampak dari bagian dalam dari makhluk hidup tersebut. Itu akan menjadi dasar mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup. Lalu yang ketiga, kita lihat dasarnya dari manfaatnya seperti apa, lalu ukuran ya seperti apa, besarannya, tempat hidup, dan bagaimana cara hidupnya. Itu juga menjadi dasar melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian dari makhluk hidup tersebut. Oke. Nah, berdasarkan dasar-dasar ini dan juga tujuan ya dari klasifikasi makhluk hidup, kita mengenal ada bermacam-macam sistem ya, sistem klasifikasi. Bukan sistem klasifikasi, lebih tepatnya tentang sistem kingdom ya. Kalau pada zaman kuno itu hanya kita kenal 2 macam sistem kingdom ya. Sampai yang modern ada sampai 6 sampai 7 kingdom ya. Tapi di sini kita nanti akan melihat sampai sistem 5 kingdom ya. Bagaimana kita tahu bersama bahwa kingdom ini adalah takson yang paling besar ya, tingkatan takson yang pertama yang ada di dalam klasifikasi makhluk hidup, yaitu kingdom atau dunia ya. Nah, kita lihat bersama ada 2 sampai 5 sistem kingdom yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk sistem 2 kingdom ini adalah sistem awal ya, yang pencetusnya adalah Aristoteles. Ya, beliau membagi secara umum di dunia makhluk hidup ya, dunia biologi ini ada 2 macam kingdom, yaitu kingdom plantae dan kingdom animalia. Aristoteles hanya melihat perbedaan dari dinding selnya ya, di mana plantae atau dunia tumbuhan ini memiliki dinding, ada selnya, komposisi selnya, struktur selnya, sedangkan animalia struktur selnya tidak memiliki dinding sel. Nah, itu adalah pembedanya yang dipahami oleh Aristoteles sehingga membagi makhluk hidup itu menjadi 2 bagian, yaitu kingdom plantae dan kingdom animalia. Lalu di dalam perkembangannya, khususnya setelah ditemukan berbagai macam teknologi di dalam dunia ini ya, kita bisa melihat dan memahami dengan lebih detail lagi, muncullah sistem klasifikasi 3 kingdom yang dicetus oleh Ernst Haeckel ya pada tahun 1966. Dia menambahkan 1 kingdom lagi selain plantae dan animalia, yaitu kingdom monera. Nah, di sini dia pembagiannya berdasarkan pada sel ya, jumlah sel. Jadi ada makhluk hidup hanya bersel 1 ya, monoseluler atau uniseluler ya. Kita kenalnya juga selain monoseluler adalah uniseluler. Dan yang kedua adalah makhluk hidup yang multiseluler atau memiliki sel lebih dari 1, yaitu adalah plantae dan animalia. Dan makhluk hidup yang hanya memiliki 1 sel atau uniseluler itu adalah monera ya, dia membaginya menjadi monera. Lalu berikutnya berkembang lagi menjadi sistem 4 kingdom ya, yang diperkenalkan oleh Robert Whittaker pada tahun 1959. Dia menambahkan 1 kingdom lagi, yaitu fungi ya, fungi ya. Jadi monera masih ada di sini, yaitu makhluk hidup yang uniseluler ya, bersel 1. Kemudian dia memecah plantae ya, yang awalnya plantae itu adalah fungi masuk di dalamnya salah satunya. Dia melihat ada ciri khas pada fungi yang tidak dimiliki oleh sebagian besar kingdom plantae lainnya, yaitu ada tidaknya klorofil. Ya, maka dia membagi lagi plantae, dia pecah menjadi 2, yaitu yang pertama adalah fungi, di mana fungi ini tidak memiliki klorofil pada struktur bagian anatominya ya. Sedangkan pada plantae itu masih memiliki klorofil atau zat hijau daun. Maka sebagian besar fungi itu pasti tidak akan memiliki warna hijau karena zat hijau daunnya tidak punya. Sedangkan plantae masih memiliki zat warna hijau. Jangan animalia masih bertanya. Animalia konsisten, ya, tidak ada perpecahan sama sekali. Oke. Nah, yang terakhir adalah sistem 5 kingdom. Ini juga diutarakan oleh Robert Whittaker 10 tahun kemudian ya, pada tahun 1969.
Nah, Rupert Whittaker memecah lagi plantae ya. Sorry ya, sini memecah Monera ya, dia memecah Monera menjadi dua bagian ya, karena setelah melihat inti sel dari Monera yang uniseluler, itu dia melihat ada inti sel yang memiliki membran dan ada inti sel yang tidak memiliki membran. Ya, inti sel yang tidak memiliki membran adalah prokariotik yang dia masih masukkan sebagai golongan kingdom Monera. Sedangkan protista itu masuk golongan eukariotik, di mana inti selnya sudah memiliki membran. Ya, inti selnya sudah memiliki membran. Ya, beda dengan dinding sel pada tumbuhan ya. Di sini membrannya ada di inti selnya atau di inti sel ya. Oke. Nah, lalu fungsi ya tidak punya klorofil, sedangkan plantae yang memiliki klorofil, Animalia masih bertahan ya, tidak terpecahkan ya, Animalia masih bertahan. Nah, kita tidak tahu di dalam perkembangan berikutnya seperti apa, karena yang namanya ilmu pengetahuan pasti akan mengalami perkembangan dalam beberapa tahun berikutnya, sehingga bisa saja sistem 5 kingdom ini terbagi lagi menjadi 6 sampai 7 seperti sudah saya sampaikan di awal. Ada juga yang sudah membagi sampai ke 7 kingdom. Nanti teman-teman bisa literasi sendiri seperti apa 7 kingdom itu ya. Bisa juga ke depan Animalia ini akan terpecah ya, meskipun sampai sekarang masih bertahan ya, bisa saja pada beberapa tahun berikutnya Animalia juga akan mengalami perpecahan sehingga terbagi lagi menjadi beberapa kingdom. Oke. Itu sistem kingdom ya macamnya. Nah, kita nanti membahas sistem 5 kingdom ya di sini ya. Di mana ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sekarang kita akan melihat atau berkenalan dengan yang namanya tingkatan takson. Tadi sudah kita sebutkan berkali-kali ada satu tingkatan takson, yaitu tingkatan kingdom ya, dimana kingdom ini merupakan tingkatan takson yang tertinggi ya. Nama lain dari kingdom ini adalah regnum ya. Kingdom atau regnum ini adalah tingkatan takson yang akan menjadi urutan. Jadi ini adalah satu urutan, satu struktur yang tidak bisa diubah ya urutannya. Meskipun nanti ada penambahan, misalkan divisi ada subdivisi, klasis ada subkelas, ordo ada subordo, tetapi tetap urutannya ini tidak akan berubah ya. Dimulai dari kingdom, nanti diakhiri oleh spesies. Ya, lalu di sini ada penambahan yaitu varietas atau kelas. Ya. Jadi kita sudah mengenal bersama adalah kingdom ini adalah tingkatan takson yang tertinggi ya. Karena dia tingkatan takson yang paling tinggi, maka secara jumlah itu dia paling besar. Kalau kita lihat bersama jumlah kingdom Animalia pasti semua golongan hewan ya, jadi sangat-sangat luas, sangat-sangat besar sekali. Sama juga dengan kingdom tumbuhan ya, jadi sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar ya. Nah, tadi kita sudah mengenal sampai 5 kingdom ya, jadi ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Lalu berikutnya yang paling bawah nomor 2 itu adalah tingkatan takson divisi ya, divisio atau film ya. Divisio ini adalah penamaan untuk tumbuhan ya, sedangkan film itu adalah penamaan takson untuk hewan. Jadi perbedaannya, kalau kingdomnya Animalia maka urutan berikutnya adalah film atau filum ya. Kalau kingdomnya adalah tumbuhan maka divisio masuk di situ. Oke, divisio masuk di situ. Jadi penamanya kalau tumbuhan itu adalah plantae atau plantae adalah divisio atau divisi, sedangkan pada Animalia atau hewan adalah film. Oke. Nah, kalau contoh-contohnya nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri ya. Divisio contohnya yang paling umum pada plantae, misalkan divisi pada tumbuhan atau plantae itu biasanya diakhiri dengan kata pita ya, misalkan chlorophyta, bryophyta, spermatophyta, pteridophyta itu adalah divisi dari tumbuhan. Sedangkan film lebih luas ya, karena ada misalkan yang
mendengar bersama adalah chordata ya, yang bertulang belakang ya. Ada Echinodermata, ada Platyhelminthes, itu juga termasuk contoh dari film. Saya rasa teman-teman juga pernah mendengar ya berkaitan dengan hal itu. Lalu yang ketiga adalah masuk ke golongan kelas atau klasis, tingkatan berikutnya setelah divisi atau film. Dan ini sama ya, baik hewan maupun tumbuhan semuanya adalah klasis atau kelas. Jadi ini dari divisi film kita lihat ciri-cirinya lagi. Jika ada dalam satu persamaan ciri, maka kita masukkan ke dalam kelas atau klasis. Nah, pada tumbuhan golongan kelas atau klasis ini, tingkatan kelas atau klasis ini biasanya diakhiri dengan kata EAE ya. Misalkan PCAE ya, atau Edonae ya, begitu ya. Sedangkan pada itu lebih umum ya, artinya tidak ada aturan khusus yang berkaitan dengan kelas ini ya. Berikutnya adalah kita lanjutkan dari tingkatan takson adalah bangsa atau ordo. Jadi dari kelas ini kita lihat ciri-cirinya lagi, ada beberapa ciri dari kelas yang memiliki persamaan. Kita masukkan ke tingkatan takson, ordo atau bangsa. Nah, semakin ke bawah itu jumlahnya akan semakin sedikit ya, jumlah dari makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri khususnya, karena semakin ke bawah ciri-cirinya akan semakin spesifik ya, ciri-ciri khususnya akan semakin spesifik. Oke, nah lalu kita turun lagi, urutan berikutnya tingkatan takson adalah famili atau suku. Tentunya ini adalah didapat dari ordo atau bangsa yang memiliki persamaan ciri yang lebih khusus lagi ya, maka masuk ke familia atau famili. Kalau pada tumbuhan aturan yang berlaku lagi, kalau pada ordo lagi, ordo di atasnya tadi adalah diakhiri dengan ales ya, misalkan Solanales, Cucurbitales, Marginales, itu adalah ordo pada tumbuhan atau bangsa. Kalau hewan masih tidak ada aturan tertentu ya, jadi masih umum ya pada hewan. Kalau famili pada tumbuhan itu juga ada aturannya biasanya, meskipun tidak semuanya ya, tapi 90% itu diakhiri dengan kata ACAE ya toh. Misalkan tadi Solanales pada ordonya familinya Solanaceae, Cucurbitales pada ordonya familinya adalah Cucurbitaceae, dan seterusnya ya. Jadi pada akhiran ACAE itu adalah famili pada tumbuhan. Kita turun lagi ke bagian yang spesifik lagi. Jadi pada famili ini memiliki ciri-ciri yang spesifik, kita masukkan ke dalam genus. Nah, genus ini nanti akan masuk ke penamaan makhluk hidup ya, yang biasanya ada di awal kata. Jadi penamaan makhluk hidup itu hanya terdiri dua suku kata yang kita namakan binomial nomenklatur ya. Binomial itu adalah dua suku kata saja ya. Nah, kata yang pertama itu adalah kata dari genus ini ya. Genus ini adalah kata pertama dari penamaan makhluk hidup. Lalu yang kata terakhir adalah spesies, yang kita sering pernah mendengar ya, penamaan spesies. Nama spesiesnya apa ya, itu ya. Itu adalah kata kedua dari penamaan makhluk hidup. Lalu yang terakhir di sini adalah varietas ya. Varietas ini adalah organisme yang masih ada dalam satu spesies, tetapi ada perbedaan ciri yang sangat jelas ya, sangat khusus ya. Maka kita bisa masukkan ke dalam varietas atau ras ya, ras tertentu. Oke. Nah, itu adalah urutan tingkatan takson. Nah, teman-teman di sini seperti biasa pada channel ini di konten ini di bagian deskripsi nanti saya sharekan e-book yang sudah saya buat. Kalau teman-teman ingin membaca penjelasan lebih lengkap lagi berkaitan tingkatan takson misalkan ya, itu sudah ada di e-book saya, maka silakan bisa download, bisa lihat, bisa baca, dan bisa teman-teman bagikan ya. Nah, jadi memang bebas teman-teman bisa membagikan e-book itu kepada siapapun yang membutuhkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penamaan nih ya. Jadi setelah kita memahami dan mengenal tingkatan takson dari kingdom ya sampai spesies. Nah, genus dan spesies ini kalau sudah muncul, kita sudah masuk ke dalam proses penamaan makhluk hidup ya. Jadi memang makhluk hidup ini
ada namanya ya, seperti kita setiap lahir di dunia itu selalu ada nama yang melekat pada diri kita. Nah, kalau pada makhluk hidup baik hewan, tumbuhan dan sebagainya itu kita tidak tahu karena kita tidak bisa bahasa mereka ya. Kita tidak bisa, namamu siapa ya, kita tidak tahu. Tapi kita diberi kuasa, kita diberi hak untuk memberikan nama ya kepada setiap makhluk yang sekiranya belum kita temukan nama genus dan spesies seperti apa. Oke, nah penamaannya tentunya melihat ciri-cirinya ya, kita lihat ciri-cirinya sampai kita bisa tentukan dia masuk kingdom apa, divisi atau film apa, klasisnya apa, ordo apa, sampai ke spesiesnya apa ya. Kita lihat tentunya berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalam makhluk hidup itu yang kita lihat itu. Nah, penamaannya ada aturan-aturan yang berlaku secara ilmu biologi ya di dalam penamaan makhluk hidup. Yang pertama, penamaannya ditulis dengan menggunakan bahasa Latin. Nah, untuk aturannya begitu dan sepertinya masih akan berlaku sampai seterusnya sampai berapa lama kita tidak tahu, tetapi sampai sekarang penamaannya adalah menggunakan bahasa Latin. Ya, dengan menggunakan bahasa Latin terdiri dari dua suku kata, maka dinamakan binomial nomenklatur ya. Terdiri dari dua suku kata, yaitu genus sebagai kata pertama dan spesies sebagai kata kedua ya. Lalu huruf pertama itu adalah selalu kapital, selebihnya huruf kecil. Jadi pada genus itu selalu diawali huruf kapital, sedangkan pada spesies itu selalu diawali dari huruf kecil. Jadi kan huruf pertama pada spesies itu selalu huruf kecil, harap diingat ya. Sedangkan pada genus itu selalu diawali huruf besar. Ya. Contohnya seperti apa? Teman-teman bisa melihat, membaca di e-book yang ada di bagian deskripsi ya. Lalu yang terakhir selalu dicetak miring. Biasanya cetak miring ini adalah penamaan jika kita melakukan atau mengetik ya dengan menggunakan PC atau komputer ya, menggunakan Word atau menggunakan aplikasi apapun. Intinya kalau kita ketik dan bisa memungkinkan dicetak miring, kita beri cetak miring ya, karena lebih mudah mengenali dengan kita cetak miring atau kita garis bawah. Jadi ini salah satu ya, kalau bisa kita cetak miring ya kita cetak miring, kalau tidak bisa baru kita garis bawah ya. Itu harus berlaku ya, salah satu. Maka biasanya garis bawah ini itu kalau kita menggunakan tulisan tangan, karena kalau kita tulis tangan miring itu kan agak susah ya. Jadi kita tulis tangan biasa, lalu kita beri garis bawah pada tiap suku katanya. Itu sudah menjadi aturan baku. Jadi kalau teman-teman ke depan melakukan deskripsi di mahasiswa atau di mata pelajaran itu ya, kalau penamaan spesiesnya tidak sampai ini ya, kalau teman-teman tulis tangan tidak diberi garis bawah, maka itu menjadi satu aturan yang tidak tepat atau belum tepat. Maka harus ada garis bawahnya ya, karena sudah aturan yang berlaku begitu. Nah, kalau teman-teman dalam bentuk ketikan, harap itu sudah dicetak miring ya, karena aturan bakunya begitu. Oke, demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup, seperti apa tujuannya, dasarnya apa saja, lalu khususnya macam sistem kingdomnya itu apa saja, tingkat takson dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu apa saja, dan bagaimana kita bisa menamai makhluk hidup itu sesuai dengan aturan baku, aturan yang berlaku. Teman-teman sudah memahami semua ya di dalam kesempatan ini. Jangan lupa di bagian bawah, di bagian deskripsi itu ada link ke e-book saya. Silakan bisa download, bisa teman-teman bagi, bisa teman-teman baca sebagai sumber literasi yang sekiranya memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir dan juga berkunjung di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Tetap stay tune di channel saya dan sampai jumpa. Tetap sehat semuanya dan jangan lupa untuk bahagia. Bye bye.